warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada kelas 64 6E25 ingin mempresentasikan tugas dari makalah kelompok kami yang berjudul Akuntansi Pertanggungjawaban dan Laporan untuk Manajemen pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Septi Mega Prasasti, dan Rustiawati. Akuntansi pertanggungjawaban. Definisi akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan merupakan suatu sistem dalam akuntansi yang dihubungkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban. Konsep ini memusatkan perhatian pada penyajian informasi untuk keperluan internal perusahaan dan sekaligus untuk melihat seberapa baik manajer pusat pertanggungjawaban mengendalikan pekerjaan yang langsung di bawah pengawasannya dan yang merupakan tanggung jawabnya. Definisi akuntansi pertanggungjawaban telah banyak dirumuskan oleh para ahli yang pada dasarnya mempunyai maksud dan pengertian serta pemikiran yang sama. Berikut ini definisi dari beberapa ahli. Menurut Arapan Ihsan Lubis, akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu bidang dari akuntansi manajemen yang dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh manajer. Atau dengan kata lain, akuntansi pertanggungjawaban merupakan media pengendalian biaya atau pendapatan dengan menghubungkan biaya atau pendapatan dengan tempat di mana biaya atau pendapatan tersebut dikeluarkan atau diperoleh oleh penanggung jawab dari tempat tersebut. Menurut Kasti Widiana Fadila et al., akuntansi pertanggungjawaban merupakan hal yang penting untuk diterapkan karena dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan dan membantu pihak manajemen dalam menyusun kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang dirancang khusus untuk mengumpulkan dan melaporkan data operasi dari setiap tingkatan manajemen sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Konsep akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas pengelompokan tanggung jawab atau departemen-departemen manajerial pada setiap tingkatan dalam sesuai organisasi dengan tujuan membentuk anggaran bagi masing-masing departemen. Titik awal dari sistem akuntansi pertanggungjawaban terletak pada bagian organisasi di mana ruang lingkup wewenang telah ditentukan. Wewenang mendasari pertanggungjawaban biaya tertentu dan dengan pertimbangan serta kerjasama antara kepala departemen atau manajer, biaya tersebut dituangkan dalam anggaran perusahaan. Setiap anggaran harus secara jelas menunjukkan biaya yang terkendali oleh personal yang bersangkutan. Bagan perkiraan harus disesuaikan supaya dilakukan pencatatan atas beban terkendali atau yang ditanggung-jawabi berdasarkan dalam cakupan wewenang yang dilimpahkan. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Tujuan utama dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk membantu perusahaan memperoleh manfaat dari desentralisasi dan pada waktu yang sama menumbuhkan dampak negatifnya. Adapun tujuan akuntansi pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan kontribusi dari setiap pusat pertanggungjawaban yang ada dalam suatu organisasi. Yang kedua, untuk memperoleh suatu penilaian kualitas kinerja dari setiap manajer pusat pertanggungjawaban, yang berarti bahwa akan dinilai bagaimana seorang manajer melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, untuk memotivasi setiap pusat pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban pada dasarnya bekerja untuk menelusuri biaya, hasil, laba, dan investasi dari setiap unit organisasi. Oleh karena itu, setiap pimpinan pusat pertanggungjawaban akan memberikan informasi anggaran maupun informasi manajemen. Adapun yang menjadi manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah informasi yang akan bermanfaat untuk penyusunan anggaran, sedangkan informasi masa lalu bermanfaat
sebagai penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan alat motivasi manajer. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyusunan anggaran. Yang kedua, penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, alat bermotivasi manajer. Pusat Pertanggungjawaban. Definisi Pusat Pertanggungjawaban. Pusat Pertanggungjawaban merupakan suatu unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang diberi wewenang untuk merencanakan suatu kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana tersebut. Penentuan pusat pertanggungjawaban memerlukan pendelegasian wewenang pembuat keputusan pada tingkat manajemen yang lebih rendah. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Atas dasar hubungan antara masukan dengan keluaran, pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada pada suatu pertanggungjawaban diklarifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu pusat biaya atau expense center. Yang kedua, pusat pendapatan atau value center. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Yang keempat, pusat investasi atau investment center. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci keempat pusat pertanggungjawaban tersebut. Yang pertama, pusat biaya atau expense center. Pusat biaya atau expense center merupakan suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya bertanggung jawab atas biaya yang terjadi pada unit yang dipimpinnya dalam menghasilkan output berupa barang atau jasa. Menurut Mangsa Sinurat et al., biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau bermanfaat pada saat ini atau masa yang akan datang. Prestasi manajer pusat biaya biasanya diukur berdasarkan kemampuannya untuk menekan biaya-biaya yang digunakan oleh pusat pertanggungjawabannya. Selain hal tersebut, prestasi keuangan dari pimpinan suatu pusat biaya dapat juga diukur dengan membandingkan biaya yang sesungguhnya atau actual cost dengan biaya menurut anggaran atau budgeted cost. Ada dua jenis umum biaya pusat. Ada dua jenis umum pusat biaya, yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Pusat biaya teknik adalah biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diperkirakan dengan keandalan yang rasional. Biaya kebijakan adalah biaya-biaya yang tidak dapat diperkirakan perencanaannya secara tepat dan memadai. Lanjut. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. 2. Pusat pendapatan revenue center. Pusat pendapatan merupakan suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya bertanggung jawab atas pendapatan. Menurut Jadongan si jabat menyatakan pendapatan adalah arus maksud aktiva dan atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa dan aktivitas pencairan laba lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambung selama satu periode. Pendapatan yang diperoleh biasanya diukur berdasarkan jumlah penjualan yang dicapai diperbandingkan dengan penjualan yang dianggarkan, dan biaya pemasaran aktual diperbandingkan dengan biaya pemasaran yang dianggarkan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Laba digunakan sebagai ukuran kinerja dan dasar bagi ukuran kinerja investasi atau return on investment. ROI atau kinerja saham dengan melihat laba per lembar saham atau earning per share. Menurut Arfan Iksan Lubis, pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun biaya. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban di mana seorang manajer bertanggung jawab penuh terhadap pendapatan dan biaya.
Pendapatan adalah ukuran moneter dari keluaran biaya adalah ukuran moneter dari masukan atau sumber daya yang dikonsumsi. Pengukuran kinerja pusat laba dapat juga dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut. A. Gross profit margin sama dengan gross profit dibagi sel. Contoh kasus PT Indah Cantik Menawan Hati merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian. Total penjualan pakaian pada tahun 2019 adalah sebesar 400 juta rupiah, sedangkan harga pokok penjualan atau HPP adalah sebesar 150 juta. Dari permasalahan di atas, untuk mengetahui gross profit margin PT Indah Cantik Menawan Hati, yaitu jawab yang pertama, menghitung laba kotor atau gross profit. Laba kotor sama dengan gross profit sama dengan pendapatan penjualan dikurang harga pokok penjualan. 400 juta dikurang 150 juta sama dengan 250 juta. Yang kedua, menghitung gross profit margin. Gross profit margin sama dengan gross dibagi pendapatan penjualan. Sama dengan 250 juta dibagi 400 juta. Sama dengan 0,625. Jadi pendapatan diketahui bahwa gross profit margin yang diperoleh PT Indah Cantik Menawan Hati pada tahun 2019 adalah sebesar 0,625 atau dalam bentuk persen dapat ditulis 62,5%. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. 3. Pusat laba atau profit center. B. Operating profit margin sama dengan operating profit dibagi penjualan atau sales. Contoh kasus, sebagai contoh, sebuah perusahaan mempunyai laba operasi sebesar 7 miliar. Perusahaan juga memperoleh dari penjualan bersih sebesar 36 miliar. Dari contoh tersebut dapat dihitung rasio operating profit margin, yaitu jawab OVM sama dengan laba operasi dibagi penjualan bersih dikali 100%, sama dengan 7 miliar dibagi 36 miliar dikali 100% sama dengan 19,44%. Jadi operating profit margin perusahaan tersebut sebesar 19,44%. C. Net profit margin, earning after tax atau sales. Contoh kasus supaya memudahkan Anda dalam mengaplikasikan perhitungan net profit margin NPM, berikut contoh kasus yang bisa Anda pelajari. PT Eka Dharma International (EKAD) per 30 September 2020 pendapatan 744 miliar 468 juta 266, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk 2290 270 7113 untuk menghitung NPM tersebut. Data laba bersih perlu disertakan annualized karena laba bersih tersebut adalah kuartal 3, maka perlu dikali 4/3. D. Return on asset atau ROA sama dengan earning after tax dibagi total aset. Contoh kasus, Nesia akan menggunakan sampel PT Kimia Farma Tbk atau KAEF yang merupakan salah satu perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kimia Farma secara khusus bergerak di sektor industri barang konsumsi dengan subsektor farmasi. Untuk menghitung ROA Kimia Farma, Nesia menggunakan data tersebut per 31 Desember 2019 dalam ribuan rupiah. Diketahui A. Laba bersih sama dengan 890 439. B. Total aset sama dengan
18.352.877.132.12. Jawab. Return of Asset atau ROA sama dengan 890.439 dibagi 18.352.877.132 dikali 100%. Return on Asset atau ROA sama dengan 0,09%. Yang E. Return on Equity atau ROE sama dengan Earning After Tax dibagi Total Equity. Contoh kasus, pada tanggal 1 Januari 2021, PT Automobile Nusantara menerbitkan laporan keuangan dengan laba bersih sebesar 4.500.000.000 dengan total modal pemegang saham sendiri sebesar 5.200.000.000, sedangkan ROE tahun 2020 sekitar 75,52%. Berapakah ROE pada PT Automobile Nusantara tersebut? Berdasarkan cara menghitung ROE yang telah dijelaskan di atas, maka contoh studi kasus ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Jawab. ROE sebesar 4.500.000.000 dibagi 5.200.000.000 dikali 100%. Maka hasil ROE pada tahun 2021 di atas adalah sebesar 86,53%. Hal ini berarti PT Automobile Nusantara dengan modal sebesar 5.200.000.000, mereka mampu menghasilkan laba sebesar 83,53%. Jika dilihat perhitungan ROE PT Automobile Nusantara pada tahun 2020 menunjukkan bahwa return on equity sebesar 75,52%. Kemudian tahun 2021 naik menjadi sebesar 86,53%. Artinya tingkat pengembangan investasi mengalami peningkatan sebesar 11,01% dalam periode 1 tahun. Next. Yang keempat, Pusat Investasi Investment Center. Menurut Thomas Samarasan, pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban berdasarkan tingkat laba yang dihasilkan dikaitkan dengan besarnya investasi yang ditanamkan. Berdasarkan definisi tersebut, pusat investasi investment center merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer mempunyai wewenang atas kemampuan untuk menggunakan pendapatan laba atau dengan modal yang ditanamkan atau aktiva perusahaan dalam kegiatan investasinya. Karakteristik pusat pertanggungjawaban. Sebelum menetapkan suatu unit organisasi menjadi suatu pusat pertanggungjawaban, perlu diperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, adanya pelimpahan wewenang yang jelas kepada setiap pimpinan pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, adanya pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang jelas di antara pusat-pusat pertanggungjawaban maupun di dalam pusat pertanggungjawaban itu. Yang ketiga, manajer atau pimpinan pusat pertanggungjawaban mampu mengawasi biaya yang terjadi dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Next. Pengukuran kinerja pusat investasi. Pengukuran kinerja pusat investasi dapat menggunakan rasio return of investment dan laba residual income. Mendapatkan laba perusahaan dibedakan atas. Yang pertama, laba kotor atas penjualan. Yang kedua, laba operasi. Yang ketiga, laba bersih. Dalam menggunakan kembalian ROI sebagai ukuran kinerja, diperlukan kebijakan manajemen yang bersangkutan dengan A. Penentuan komponen yang digunakan untuk menghitung laba,
Yang pertama, komponen pendapatan, yang kedua, komponen biaya. B. Menentukan aktivitas yang diperhitungkan ke dalam investment base. C. Pengukuran nilai aktiva yang diperhitungkan ke dalam investment base. Yang kedua, manfaat ROI sebagai pengukur kinerja. ROI sebagai pengukur kinerja, pusat laba memiliki 3 manfaat sebagai berikut. Yang A, kembalian investasi mendorong manajer pusat laba menaruh perhatian yang seksama terhadap hubungan antara pendapatan penjualan, biaya, dan investasi. Yang B, kembalian investasi mendorong manajer pusat laba melaksanakan efisiensi biaya. Yang C, kembalian investasi mencegah manajer pusat laba melakukan investasi yang berlebihan di dalam pusat laba yang dipimpinnya. Contoh kasus ROI. Pusat YXYZ melakukan investasi sebesar 500 juta kepada sebuah usaha penjual produk kendaraan. Perusahaan XYZ ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1.000 unit kendaraan. Dan dari penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 600 juta. Jawab, diketahui keuntungan atau laba investasi sebesar 100 juta dan modal investasi awal sebesar 500 juta. Jadi, diperoleh perhitungan sebagai berikut. ROI sama dengan 600 juta dikurang 500 juta dibagi 500 juta dikali 100 sama dengan 20%. Jadi, diperoleh ROI-nya adalah sebesar 200%. Laporan untuk manajemen. Yang A, prinsip dasar laporan yang efektif. Prinsip dasar laporan yang efektif. Yang pertama, konsep pertanggungjawaban harus digunakan. Yang kedua, prinsip exception seharusnya digunakan sebaik-baiknya. Yang ketiga, angka-angka dalam laporan sebaiknya ada pembandingnya. Yang keempat, laporan sebaiknya makin ke tingkat atas makin berbentuk ringkasan. Yang kelima, laporan sebaiknya meliputi komentar dan keterangan serta interpretasi yang baik dari pembuat laporan. B. Syarat-syarat tambahan laporan yang efektif. Yang pertama, tepat pada waktunya. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, bahasa mudah dipahami pembaca. Yang keempat, laporan menggambarkan hal-hal yang sebenarnya. Yang kelima, sedapat mungkin bentukannya menarik. Yang keenam, bahasa maupun komentar disesuaikan dengan tingkat pejabat yang membacanya. Yang ketujuh, laporan harus yang bermanfaat untuk disampaikan, bukan masalah yang setiap orang sudah tahu. Yang ke-8, biaya pembuatan seefisien mungkin. Jenis-jenis laporan. Laporan-laporan dalam perusahaan untuk manajemen dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama, laporan-laporan perencanaan atau planning report. A. Laporan perencanaan jangka pendek. Laporan tentang kegiatan yang akan dicapai perusahaan dalam waktu kurang dari 1 periode akuntansi. Contoh, laporan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan estimasi posisi keuangan, laporan estimasi hasil usaha perusahaan. B. Laporan perencanaan jangka menengah. C. Laporan perencanaan jangka panjang. Laporan perencanaan jangka menengah dan panjang umumnya dijabarkan dalam anggaran pembelian barang modal, perencanaan ekspansi, dan lain-lain yang lebih dari 1 periode akuntansi. Yang kedua, laporan-laporan pengawasan atau control report. Laporan yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan pelaksanaan dari perencanaan yang dijabarkan dalam laporan untuk perencanaan. Umumnya dalam membandingkan antara pelaksanaan sesungguhnya dengan perencanaannya. Contoh dari laporan-laporan pengawasan yaitu A. Laporan perbandingan anggaran dengan aktualnya. B. Laporan estimasi posisi kas dan realisasinya. Next. Ketiga, laporan-laporan informasi atau information report. Laporan yang perlu disampaikan kepada manajemen
yang berkenan dengan keadaan yang telah ada akibat dari pelaksanaan yang telah lampau. Umumnya digunakan manajemen untuk menemukan tindakan. Laporan informasi dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, laporan tren, laporan yang membandingkan suatu kondisi atau aktivitas selama beberapa tahun. Yang kedua, laporan analisa, laporan yang berisi analisa dari keadaan yang telah ada dan seharusnya terjadi. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, maka dapat diketahui bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang dirancang khusus untuk mengumpulkan dan melaporkan data operasi dari setiap tingkat manajemen sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Inti dari akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa setiap pusat pertanggungjawaban ini harus bertanggung jawab atas segala hal yang berada di bawah pengendaliannya. Laporan untuk manajemen juga diperlukan jika sewaktu-waktu terjadi penyimpangan. Maka dapat dilakukan analisa untuk mencari apa yang menjadi penyebab dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab. Dua hal ini dilakukan semata-mata untuk dapat dijadikan sebagai masukan bagi manajemen dalam pembuatan keputusan untuk tindakan perbaikan atau korektif. Terima kasih, sekian dari kelompok saya. Maaf bila ada salah kata atau ada yang kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.